Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik sekalian. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, bagaimana apa yang Bapak Ibu rasakan selama 1 minggu ini? Manis, pahit, atau kedua-duanya kita rasakan? Tenanglah Bapak Ibu, tenanglah teman-teman, tenanglah adik-adik. Tuhan bersama kita. Ia akan selalu menjaga kita kemanapun dan sampai kapanpun. Mari kita mulai ibadah kita. Kita naikkan satu pujian, suci, suci, suci. Kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita nyanyikan dari awal. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian
pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Ya Tuhan, sungguh Engkau suci, sungguh Engkau besar, sungguh Engkau dahsyat bagi setiap kami. Engkau menyertai kami, Engkau menopang setiap dari kami. Kami yang lelah, Engkau topang. Kami yang malas, Engkau dorong agar rajin. Tuhan semesta alam, terima kasih, terima kasih. Engkau suci, suci, suci. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah saat ini. Mari kita memulainya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah turun dan tercurah untuk kita semua. Amin.
Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat Nats pembimbing kita terambil dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 serta ayat 11 yang demikianlah bunyi firman-Nya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. 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 Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, saya mau sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Mungkin saya nggak bisa mendengar suara atau respon Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Tapi saya yakin dan percaya Bapak, Ibu dalam keadaan yang sungguh teramat baik. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh teramat baik. Ia memberikan kebaikannya kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita puji Dia. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita bernyanyi, Allah baik. Langit dan bumi pujilah Allah baik. Orang berdosa bangunlah, beri hatimu pada Allah. Bernyanyi bersama kami, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Bernyanyi bersama kami, Allah baik. Ceritakan ke seluruh dunia, Allah baik. Kita telah diselamatkannya, Allah baik. Dosa kita telah ditebus oleh darah Sang Penebus. Sekarang kita naikkan syukur, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Bernyanyi bersama kami, Allah baik. Betapa kita bersyukur, Allah baik. Janjinya membahagiakan, Allah baik. Dia terang dan perisaiku, harapan dan kekuatanku. Dia selalu
Bapak Ibu, benar Allah itu baik. Sekarang Bapak Ibu coba perhatikan akhir-akhir ini kita memang mengalami pandemi. Tetapi kalau di berita kita menyaksikan masih banyak orang-orang yang mungkin ekonominya tidak terganggu. Seperti contohnya miliarder-miliarder pada zaman ini. Kalau ditanya apa rahasianya Jack Ma? Apa rahasianya pencipta sekaligus pemilik Tesla, yaitu Elon Musk? Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kehidupannya dari titik terendahnya sampai sekarang bisa dibilang titik suksesnya, ia pasti memiliki prinsip hidup yang membuat dia tidak lari kemana-mana, hanya fokus pada satu titik saja. Prinsip itulah yang membuat dia berhasil. Prinsip serta kerja keras. Ia patuh dan tidak mau neko-neko. Dia tidak mau neko-neko kemanapun. Karena ia tahu satu tujuannya. Sekarang saya mau tanya, apa tujuan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya masing-masing tujuannya, saya mau bilang, kita perlu patuh dan percaya kepada Tuhan. Kita perlu taat, setia dan mengikutinya Dia. Marilah kita nyanyikan percaya dan patuh. Beserta Tuhan dalam perjalanan, terang firman-Nya jadi suluh. Tuhanku di samping, ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Awan gelap pun hilang, bayang maut lenyap, dalam kasih-Nya ku berteduh. Bimbang ragu, tak sedih dan resah, bila hidup percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Tak mungkin membalas kasih-Nya yang suci sebelum kita serahkan diri. Hidup serta harta atas mezbah Tuhan, dengan hati percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan, sukacita penuh di hati. Turut perintah-Nya, ku ikut jalan-Nya, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia.
Sidang jemaat, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan kami boleh mendengar dan membaca firman serta merenungkan. Biarlah kiranya Engkau menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukakan hati kami, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal 2. Kita pada kesempatan ini akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dari pasal 2 ini, dari ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Namun, saya terlebih dahulu pada kesempatan ini akan membacakan ayat 18 sampai 19, kemudian bagian yang lain kita akan baca ketika kita ada di dalam khotbah nanti. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Tiatira, ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang mau membaca, melakukan dalam hidup masing-masing. Amin. Jemaat yang kekasih, di dalam perjalanan meninjau 7 gereja di Asia Kecil, yang saat ini dikenal sebagai Turki, di dalam bulan Januari ini, kita hari ini sampai di satu daerah atau kota yang namanya Tiatira. Tiatira saat ini juga dikenal dengan nama Akhisar pada zaman modern ini. Nah, mari kita perhatikan di dalam peta ini. Pada minggu yang pertama kita sudah membahas tentang Efesus, kemudian naik ke Smyrna, Pergamus, dan sekarang bergeser sedikit turun ke daerah Tiatira yang saya beri tanda panah merah itu. Nah, kita melihat apa yang ada di dalam Tiatira. Tiatira, saudara sekalian, adalah merupakan satu kota kecil. Dia kecil dibanding yang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan kota Pergamus, itu adalah kota yang lebih besar dan Efesus lebih besar lagi. Nah, di kota kecil ini saudara sekalian dikenal sebagai kota dagang, di mana masyarakat mengalami perjumpaan karena ini merupakan lintasan. Ya, dari peta itu terlihat dari Sardis ke Pergamus ataupun ke Pergamus akan ke Sardis, Philadelphia maupun Laodikia, semuanya harus lewat Tiatira. Kemudian di daerah Tiatira ini saudara dikenal juga dengan kain ungunya. Masyarakat di sana mempunyai satu keterampilan yang luar biasa. Nah, kain ungu itu adalah kain yang dipakai oleh para raja, demikian pembesar-pembesar, dan kain yang dianggap mempunyai sesuatu nilai yang kuat dan sangat mahal. Kota Tiatira adalah kota yang kecil, bahkan yang terkecil di antara 7 gereja yang lain. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, meskipun terkecil, ternyata Tiatira ini mendapatkan surat atau mendapatkan firman ayat-ayat yang lebih panjang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Apakah artinya? Saudara, meskipun Tiatira itu kecil, meskipun kecil, manusia seringkali hanya mengatakan melihat yang besar. Tapi penilaian Tuhan berbeda. Meskipun kecil, Tuhan tetap tidak pernah mengabaikan. Tuhan melawat yang kecil. Dan Tuhan tidak pandang rendah meskipun itu kecil.
Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah kita merasa minder meskipun kita merasa diri kita ini orang yang kecil, yang sederhana, ataupun mungkin Saudara ada tinggal berjemaat di kota atau di gereja yang kecil. GKMI dikatakan gereja kecil, no problem. Ya, karena apa? Besar ataupun kecil, semuanya dilawat Tuhan. Nah, yang terkecil saudara sekalian, kita melihat yang terpenting, apakah kita setia atau tidak. Kalau kita setia, itulah kunci yang Tuhan inginkan. Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, akan ditambahkan. Kalau perkara kecil saja tidak setia, tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana untuk ditambahkan kepada yang besar? Wong kecil saja tidak mampu, apalagi yang lebih gede, pasti nggak akan lebih mampu. Tapi yang kecil dilakukan dengan setia, mampu, akan ditambah. Nah, saudara sekalian, mari lakukan segala sesuatu. Baik pelayanan kita, demikian juga di dalam kita beribadah, maupun melakukan akan kasih kepada sesama. Mulai dari yang terkecil, kita akan terus bertambah-tambah untuk menjadi makin besar. Kepada jemaat Tiatira yang dia katakan kecil ini, Tuhan memperkenalkan dirinya demikian. Di dalam ayat yang ke-18. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Malaikat jemaat, pemimpin, gembala jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan istilah dia adalah anak Allah? Kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes ataupun surat-surat Yohanes itu tidak menjadi asing. Sering kali diucapkan, sering kali ditulis oleh Yohanes. Tetapi kalau kita melihat di dalam Wahyu, hanya sekali dijumpai istilah anak Allah justru kepada jemaat di Tiatira. Mengapa? Karena ternyata saudara mempunyai latar belakang. Tuhan Yesus memilih dan mengatakan akulah anak Allah. Karena di Tiatira mereka mempunyai sesembahan kepada dewa Apollo. Dewa matahari, anak dari dewa Zeus. Dewa yang memimpin para dewa. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan dewa Apollo itu bukan dewa yang benar. Bukan sesuatu yang besar. Yang benar, akulah anak Allah. Akulah yang punya kuasa. Akulah yang mulia, yang patut disembah. Bukan yang lain. Ada satu misi di dalamnya disampaikan. Di dalam hidup kita, saudara sekalian, Tuhan ingin ingatkan. Apakah Kristus sudah menjadi satu-satunya yang kita sembah, bukan yang lain. Siapakah yang menjadi pribadi Allah yang disembah di dalam kehidupan kita? Tuhan ingin katakan, akulah yang patut disembah, bukan yang lain oleh engkau. Di dalam ayat ini Tuhan berkata, yang matanya bagaikan nyala api. Artinya bersinar terang. Artinya membara. Ini menunjukkan kemahatauannya. Ketika dia melihat dengan terang, dengan bara yang menyala itu, maka keaslian seseorang itu terlihat. Tuhan bukan hanya melihat penampilan luar, tapi melihat hati dan perbuatan kehidupan kita. Demikian juga ia tahu pergumulan kita, ia tahu juga apakah kita hidup kudus atau hidup di dalam dosa. Maka jangan pernah main-main untuk kita hidup dalam kemunafikan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Dikatakan mata Tuhan itu mempunyai daya pandang, bahkan yang tembus melebihi daripada X-ray atau CT scan atau MRI. Biasanya saudara, untuk tahu organ tubuh kita itu kondisinya seperti apa. Pertama dokter mengatakan X-ray. Itu yang paling sederhana, yang paling kuno ya. Tetapi kalau kurang jelas ada CT scan dan MRI sampai pembuluh-pembuluh yang kecil kelihatan. Tapi ingat,
Mata Tuhan yang memandang seperti api itu, saudara. Memandang bukan hanya seperti MRI, tetapi dikatakan aku menguji batin dan hatimu. Bukan hanya melihat penampilan tubuh kita secara fisik, tapi bahkan sampai hati, sampai batin, sampai pikiran kita. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang, terbuka, tidak ada yang bisa menutup-nutupi. Dan terbuka di matanya. Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani ini mengingatkan Bapak Ibu. Setiap saudara dan saya juga jemaat Tiatira, enggak ada yang bisa disembunyikan. Tuhan itu meneropong sampai ke dalam. Api di dalam ayat ini mempunyai arti menghanguskan tetapi sekaligus menghukum. Artinya Tuhan melihat ketidakberesan dengan mata yang tidak bisa dikelabuhi. Dan mata yang tidak bisa ditutup-tutupi dengan benda ataupun kebaikan yang palsu apapun. Dia akan dapat tetap menghukum yang salah, menghukum dosa kalau dia tidak bertobat. Kemudian ayat ini berkata kakinya bagaikan tembaga. Apa artinya? Kakinya bagaikan tembaga menunjukkan sesuatu kuasa yang kokoh, kuat, tak tergoyah. Ia datang menunjukkan penghakiman, penghukuman. Ia punya kuasa yang akan menginjak-injak dan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Saudara, alangkah nyamannya kalau kita berpegang pada yang kokoh dan tak tergoyahkan, bukan? Tuhan berkata kakinya bagaikan tembaga yang kokoh, yang kuat. Tuhan meneguhkan ketika kita percaya kepadanya bahwa kita tidak usah khawatir. Karena dia adalah tempat perlindungan yang kokoh dan kuat untuk kita. Kita melihat kepada tema kita Bapak Ibu dan Saudara. Tanda sahih hidup takut akan Tuhan. Apa sih sahih itu saudara sekalian? Sahih saudara sekalian adalah dari kata yang kita kenal dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti sah. Sah itu artinya sah atau benar, sempurna, tidak tercela. Tidak ada dusta atau kepalsuan. Dan sahih itu artinya memenuhi hukum atau sesuai dengan aturan. Berarti tanda sahih ada tanda yang sah, tanda sempurna, tanda yang tiada celah, hidup takut akan Tuhan. Tanda sahih itu seperti apa? Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-19 ini kita boleh menemukannya dan kita belajar. Mari kita telusuri satu demi satu. Wahyu pasal 2 ayat 19 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tanda sahih takut akan Tuhan adalah mengerjakan sesuatu. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Atau dikatakan aktif mengerjakan bagiannya. Kalau sudah diberi sesuatu, diberi kepercayaan, dilakukan. Tuhan tahu segala apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Segala yang kita kerjakan. Kata segala pekerjaanmu. Itu artinya sudah dikerjakan. Artinya real, nyata, ada wujudnya. Ada karyanya. Ya. Segala pekerjaanmu bukan omdo dan tantin. Omong doang tanpa tindakan. Bukan itu. Tapi apa yang kamu kerjakan bukan lagi teori, tapi sudah dilakukan. Ini menunjukkan dan mengingatkan ya bahwa Tuhan itu melihat setiap kita apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup ini. Baik itu untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk sesama. Jangan pernah main-main dengan kehidupan ini. Tuhan mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, hai jemaat Tiatira. Apa yang kau lakukan yang sudah kamu kerjakan? Yang kedua saudara dikatakan mengerjakan apa? Yang kedua mengatakan kasih. Ya, segala pekerjaanmu baik kasihmu. Kasihmu berarti tanda sahih takut akan Tuhan itu mengerjakan kasih, mewujudkan kasih, hidup di dalam kasih. Kalau kita belajar kasih saudara yang paling gampang setiap kita tentu mengalami. Sebagai suami istri,
Atau kita sebagai anak kepada orang tua kepada anak di dalam keluarga. Karena kita lahir memiliki memiliki orang tua bukan sebagai anak. Nah, di dalam hubungan antara orang tua dan anak, hubungan suami istri yang dikatakan saling mengasihi. Masing-masing akan mengekspresikan. Mengekspresikan apa? Orang yang mengasihi itu ingin ada kedekatan. Ya. Rasanya kalau kita tidak dekat, kangen. Ya, saya sering kali juga merasakan dengan Bu Peter, kangen sama cucu, anak, maka telepon. Ya, kenapa? Karena ingin dekat, ingin bicara, kemudian juga ingin mendengar dan memperhatikan. Serta kalau kita mengasihi, tentu kita nggak iman untuk saling memberi, berbagi dan memberikan yang terbaik. Demikian juga jemaat Tiatira ini, saudara. Jemaat ini mau dekat Tuhan, maka mereka itu bersekutu. Mereka menyembah, memiliki waktu teduh dan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia senang bicara dengan Tuhan. Mereka punya persekutuan doa yang kuat. Ingin mendengar seperti kita mendengar orang yang kita kasih. Mereka mendengar, ingin mendengar Yesus yang mengasihi dan Dia mengasihi. Haus akan pengajaran firman-Nya. Demikian juga saling memperhatikan, mengingat sesama saudara. Untuk saling mendorong dalam kasih, memberi semangat dan berkorban, memberikan persembahan-persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi juga untuk menolong sesamanya. Bagaimana dengan kasih kita saudara sekalian kepada Tuhan pada zaman ini dan saat ini. Kita hidup di masa pandemi COVID-19, ini menjadi tes. Ketika kita nggak bisa lagi untuk saling ketemu, nggak bisa kebaktian. Tetapi akan mengajarkan dan memberikan pertanyaan. Sungguhkah saudara dan saya mengasihi Allah? Kalau kita sungguh mengasihi, apakah kita punya perasaan ingin dekat senantiasa dengan Tuhan? Karena ingin dekat kita meskipun tidak bisa ke gereja. Tapi rindu untuk bersekutu, maka mengadakan saat teduh, waktu penyembahan kepada Tuhan. Waktu bersekutu dengan Tuhan tidak dikurangi. Sekalipun tidak pernah ada orang lihat, tetapi kita mempunyai hati. Ingat loh, tadi Tuhan mengatakan Dia memandang hati. Apa yang kita lakukan yang terkecil, itu adalah diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita mengasihi saudara, apalagi mengasihi Tuhan, benarkah kita senang berbicara dengannya? Dengan doa-doa kita, waktu kita untuk berdoa. Ataukah sekedar rutinitas atau keluar dari hati kita. Orang yang mengasihi, tadi kita sudah bersama mempelajari, ingin mendengar. Nah, ketika kita dalam masa-masa seperti ini, apakah sungguh kita mengasihi Tuhan, ingin mendengar suara Tuhan? Kalau kita memiliki akan HP ataupun smartphone, yang kita buka lebih banyak apa? WA, YouTube. Kalau YouTube apa? Yang gosip, yang TikTok, ataukah yang memberitakan tentang kebenaran firman, kita belajar firman-Nya. Ketika kita membuka akan bagian-bagian daripada aplikasi yang ada. Apakah Alkitab menjadi bagian yang sering dan lebih banyak kita baca? Kalau kita mengatakan senang untuk berbicara dan mendengar suaranya, itu menjadi tes untuk kita. Mengasihi Tuhan berarti juga kita saling memperhatikan. Memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Berarti apakah kita mempunyai hati untuk detail. Firman-Nya itu ngomong apa sih? Aku perhatikan. Perintahnya apa sih? Aku mau jalankan. Jemaat di Tiatira melakukan hal itu. Kita sekarang bagaimana? Jemaat ini karena kasih mau berkorban memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di masa pandemi, mungkin penghasilan dan apa yang kita dapat tidak sebanyak. Atau justru sebaliknya, ada orang-orang tertentu mengatakan pemeliharaan Tuhan luar biasa meskipun di masa pandemi. Malah lebih banyak daripada sebelum pandemi. Kalau Tuhan memberkati seberapapun besar atau kecil. Kalau saudara mengasihi Allah, apakah saudara rela juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Sekarang kita juga diuji dengan adanya gempa, adanya bencana untuk sesama.
Pelayanan-pelayanan yang ada seperti MDS, apakah kita juga ambil bagian? Kita bisa memberikan yang terbaik untuk menolong sesama kita. Yang ketiga, imanmu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Itu adalah Ibrani 12 ayat yang pertama. Nah, kokoh di dalam Tuhan, saudara. Percaya hanya pada Tuhan itu adalah satu prinsip yang hidup. Percaya dari dalam hati. Tapi yang percaya dalam hati ini perlu diwujudkan dengan tindakan dan kehidupan, bukan? Nah, saudara, Tuhan inginkan iman kita terus bertumbuh sekalipun di tengah tantangan. Karena di dalam dunia tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita selamat. Jemaat Tiatira menyadari akan hal ini. Maka mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun tantangan-tantangan yang ada dihadapi. Tapi tetap beriman kepada Tuhan. Jemaat Tiatira, saudara, beriman muluskah? Tidak ada masalahkah? Sehingga dikatakan dia beriman yang kuat. Oh saudara, ternyata seperti nats pembimbing kita dalam Ibrani. Bahwa kita ini diuji. Kita ini sebagai anak-anak Allah. Allah kadang-kadang mengizinkan persoalan, pergumulan terjadi dalam hidup kita. Bahkan menghajar orang yang dikasih. Supaya apa? Supaya kita tumbuh. Jemaat di Tiatira, saudara sekalian. Tadi di dalam pengantar saya sampaikan jemaat ini mempunyai tantangan yang besar. Masyarakat di sekelilingnya mempunyai sesembahan. Yaitu menyembah dewa Apollo. Yang dianggap sebagai dewa pelindung. Sebagai dewa penjaga, dewa seni musik, dewa penyembuh, dewa peramal masa depan. Tetapi jemaat Tiatira ini berkeyakinan iman. Dia tahu yang benar bukan Apollo yang memberikan perlindungan, penjagaan, penyembuhan ataupun masa depan, mengatur masa depan. Tetapi jemaat Tiatira dengan imannya mengatakan, Yesuslah pelindung sebagai gembalaku yang menjagai aku. Dia adalah penyembuh yang menolong ketika kita menderita. Demikian juga yang memegang masa depan dan memimpin masa depan. Karena dia adalah pencipta dan Allah yang mempunyai rencana atas kehidupan setiap manusia. Jemaat Tiatira tetap menyembah beriman kepada Yesus. Tiatira juga merupakan kota dagang di dalam pengantar tadi kita tahu. Sebagai kota dagang, pencampur adukan budaya, agama, praktek, perdagangan, trik-trik kecurangan terjadi di dalamnya. Dan karena sebagai kota dagang timbullah yang namanya banyak serikat-serikat pekerja. Di dalam serikat-serikat pekerja ini saudara, kalau orang tidak mau masuk di dalam serikat, mereka akan ditekan dan tidak mendapat fasilitas-fasilitas. Tetapi kalau mereka masuk di dalam serikat ini, maka masyarakat di situ karena berkompromi dengan dosa, baik itu korupsi dan cara-cara praktek ilegal di dalam bisnis ekonomi, kehidupan seks, menyembah dewa masing-masing, mereka ditantang. Kalau mereka tidak mau melakukan, maka mereka pun mendapatkan kesulitan. Tetapi jemaat Tiatira, saudara, dikatakan jemaat ini tetap di dalam imannya, memilah dan memilih untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun di tengah tantangan yang demikian. Jadi imannya sungguh-sungguh diuji. Jemaat meskipun tantangan besar, ya, bisa tetap hidup dengan iman. Takut akan Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hidup di tengah dunia yang jahat, pola dagang, pola kerja, perpajakan, dan dunia bisnis yang kadang-kadang menawarkan akan jalan pintas. Memang itu cepat, memang itu menggiurkan, tetapi itu merupakan tantangan iman. Apakah kita akan ikut ambil bagian atau justru kita akan menunjukkan akan kesaksian iman hanya mengandalkan Tuhan, berjalan lurus. Pandemi COVID ini saudara menjadi tantangan untuk kita. Maukah kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, berbisnis, melakukan usaha, tidak kompromi, dan tidak menggadaikan iman, tetapi kita tetap dengan iman menjalankan pola hidup, pola berbisnis, pola berkarya yang sesuai firman Tuhan. Alkitab berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat mengerti
apa yang menjadi kehendak Allah yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 kita diingatkan. Penderitaan pencobaan yang kita alami adalah untuk memurnikan iman kita. Yang jauh lebih berharga, lebih mahal daripada emas perak, daripada harta dunia ini. Ingatlah, apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Iman kita untuk makin teguh dan makin setia. Kemudian saudara, yang keempat adalah pelayananmu. Tanda sahih adalah memiliki bukti yang bisa mengerjakan. Memiliki kasih, iman, dan pelayanan. Pelayanan saudara, kasih dan iman itu menghasilkan perbuatan bukan? Dan perbuatan adalah berbentuk pelayanan merupakan buah iman. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 20 mengatakan begini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi saudara, kita harus menunjukkan kasih, menunjukkan iman dalam bentuk yang nyata, berpelayanan, ya, dalam bentuk pelayanan. Orang beriman akan melayani, dia nggak tahan kalau nggak melayani. Orang beriman, orang yang mempunyai kasih akan menunjukkan kasihnya, apalagi sudah ditebus, sadar hidupnya bukan miliknya, tapi milik Tuhan. Saudara, ada pengusaha yang sukses diberkati Tuhan sampai memiliki 32 macam usaha. Tetapi dia menyadari akhirnya bahwa semua apa yang ada itu bukan hebat dirinya. Meskipun dia minta hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat yang dari Tuhan akhirnya dia menuliskan mengatakan perusahaan ini adalah milik Tuhan. Satu pengakuan iman, milik Tuhan. Karena apa? Dia sekarang mengatakan apapun yang ada titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang harus ditanggungjawabkan untuk melayani Tuhan dan membesarkan kemuliaan namanya. Memang manusia dicipta untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan tujuan hidup Allah menciptakan kita adalah untuk memuliakan Dia. Nah saudara, orang beriman akan berpelayanan, akan melayani. Bahwa hidupnya ini adalah merupakan kesempatan. Hidup sekali harus hidup yang benar. Kemudian saudara, tanda sahih yang berikutnya adalah memiliki ketekunan. Ketekunan. Pelayanan itu bukan hanya di awal. Bukan hanya seperti dikatakan limun atau Coca-Cola. Jos kekuatannya tapi hilang. Tidak. Tetapi harus ada ketekunan. Atlet yang benar, yang bertanggung jawab. Ketika dia masuk ke dalam satu lomba garis start. Dia akan terus berlari sampai garis akhir. Menang atau kalah, dia harus sampai kepada garis akhir. Ada banyak video dan pernah saya juga tayangkan untuk Bapak Ibu Saudara bukan? Pelari. Dia mendapatkan sambutan luar biasa. Bukan pemenang. Datangnya akhir. Tapi dia terluka dan dia dalam keadaan yang sudah lelah sekali. Tapi dia mengatakan aku menyelesaikan sampai garis finish. Tuhan ingin saudara di dalam kehidupan kita ada ketekunan yang seperti ini. Meskipun berat banyak tantangan. Tetapi mengerjakan sampai garis akhir. Saudara Menteri Sosial yang baru saja dilantik Ibu Risma. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di tayangan. Dia keluar masuk ke daerah-daerah yang kumuh dan seterusnya. Banyak orang nyinyir dan sebagainya. Tapi apa katanya? Dia mengatakan begini. Terserah orang mau komentar apa. Pokok aku bekerja, bekerja, dan bekerja. Integritas dirinya. Pokok aku mau bekerja dengan tekun. Harus sampai selesai. Tidak mudah menyerah. Sekali ya dikerjakan sampai tuntas. Mengerjakannya sampai selesai. Dan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Jemaat di Tiatira adalah jemaat yang mempunyai tekad seperti itu. Tuhan inginkan jemaat Gloria Patri. Saudara-saudara yang mendengar firman ini. Bertekun
di dalam pelayanan. Bertekun dalam kasih, bertekun dalam iman, dan dalam pekerjaanmu. Yang kita lihat di dalam ayat ini bagian yang selanjutnya. Dituliskan demikian, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Artinya apa? Punya progres, makin maju, makin baik, dan makin berkualitas. Aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Itu yang dialami dan dilakukan oleh jemaat Tiatira, berlawanan atau berbalik dengan keadaan jemaat di Efesus. Kalau Efesus awalnya itu kasihnya mula-mula hebat, tapi kemudian hilang. Maka ditegur, kembalilah pada kasih yang mula-mula. Tapi jemaat ini awal sudah mengasihi Tuhan terus, dan yang terakhir makin lebih baik. Tiatira makin hari makin maju, bukan suam-suam. Makin kuat, tidak kendor. Makin setia dan tidak mutungan. Makin banyak, tidak pupus. Demikian juga makin dewasa, bukan kekanak-kanaan. Cek. Apakah dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mengasihi, semakin hari doa kita makin kencang, firman-Nya makin banyak yang kita hafal, kita lakukan perbuatan kehidupan pelayanan kita makin terus berkembang. Jemaat Tiatira, Bapak, Ibu, dan Saudara, memiliki akan tanda sahih kehidupan takut akan Tuhan. Sah, benar, sempurna. Tidak cela, tidak dusta, tidak palsu. Aktif, nyata mengerjakan bagiannya. Yang kedua, mewujudkan kasih. Yang ketiga, memiliki iman. Yang keempat, berpelayanan. Dengan tekun yang kelima, mempunyai progres yang baik dan maju. Yang akhir lebih baik daripada yang awal. Sempurnakah jemaat Tiatira? Apakah tanpa celah, tanpa teguran jemaat ini? Yang sudah sedemikian hebat, mendapat pujian sanjungan. Itu tadi yang Tuhan katakan, merupakan pujian sanjungan. Tetapi di tengah jemaat ini juga Tuhan itu tetap melihat dengan mata yang jeli. Mata yang seperti api itu. Di dalam ayat 20 mengatakan demikian. Tetapi yang mencelakakan dan membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Mengapa Tuhan mencela jemaat ini? Apa yang dicela? Jemaat Tiatira mempunyai ancaman bukan dari luar. Ancaman itu dari dalam jemaat. Dengan hadirnya dan adanya Isabel. Siapa Isabel? Banyak tafsiran yang mengatakan begini atau menafsirkan. Itu adalah simbol, sebutan untuk seseorang yang mengajarkan kehidupan paham seperti paham Isabel yang ada di dalam perjanjian lama. Ada yang mengatakan Isabel itu adalah gambaran daripada istri permaisuri Ahab. Betul. Yang ada dalam kitab Raja-Raja. Yang mengendalikan suami bukan makin dekat Tuhan, tetapi makin menjauh dan melawan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada setan bantal yang seperti ini. Demikian juga yang berikutnya. Ada yang menafsirkan karena tulisan ini kan dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, itu kepada gembala di Tiatira. Dan ada yang menyebutkan bahwa Isabel adalah istri pendeta di Tiatira yang melebihi suaminya, tetapi bukan melebihi mengajar kebenaran, tetapi mengajar yang keliru dan salah. Nah, ada lagi kemudian wanita lain yang tadinya itu baik-baik, diangkat menjadi nabiah, diangkat untuk berkhotbah dan sebagainya. Sesat. Isabel dikatakan nabiah, pengajar tapi ngawur menyesatkan karena ajarannya membuat ritual perzinahan. Kalau di Indonesia atau di Jawa Tengah itu seperti katanya kalau mau cepat dapat jodoh melakukan sesuatu yang melanggar kesucian, ya. Itu seperti di Gunung Kemukus. Nah, semacam praktek itu menghalalkan itu sebagai ibadah diajarkan oleh Isabel.
Lalu dikatakan makan makanan yang persembahan-persembahan berhala dan menyembah berhala Baal. Bapak, Ibu, dan Saudara, pendek kata Isabel itu adalah wanita penyesat dengan paham apa? Pengajaran mengejar kepuasan dunia, mengejar kekayaan, menghalalkan segala cara dari kehidupan seks yang terus dikobarkan. Tuhan menegur dengan kasih-Nya. Kalau dia tidak bertobat, maka dia akan mendapatkan akan hukuman. Di dalam ayat 21, saudara sekalian, Tuhan mengatakan, aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan. Tuhan tetap memberi waktu untuk bertobat kembali orang yang sesat. Karena Allah bukan membenci orangnya, membenci dosanya. Dan ingin menyelamatkan orangnya. Maka bertobatlah. Tetapi waktu kesempatan itu akan terbatas. Maka di sini dikatakan, aku telah memberi dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Ketika dia mau bertobat dari zinanya, apa yang Tuhan katakan? Apa yang Yesus lakukan? Di dalam ayat yang berikutnya dikatakan demikian. Kepada yang tidak mau bertobat, ayat 22 mengatakan, lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Saudara, dosa tetap berakibat dan ada penghukuman yang dari Allah. Bukan nanti di surga saja, tetapi juga di dalam dunia. Adanya penyakit, adanya kesukaran besar akan ditambah-tambahkan. Anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Tuhan menguji dan Tuhan tahu apa yang dilakukan. Dia memberi waktu untuk bertobat. Tetapi waktu yang terbatas jika tidak digunakan, penghukumannya akan terjadi. Namun firman-Nya juga memberikan penghiburan untuk kita yang takut akan Dia. Firman-Nya dan matanya yang jeli itu tetap dapat menyaring apapun yang kita lakukan, benar ataupun salah. Hidup benar tidak melakukan ajaran Isabel. Ayat 24 dan 25 mengatakan demikian. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tidak akan menambahkan beban penghukuman lain. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan mengatakan, peganglah itu sampai aku datang. Tanda sahih itu biarlah kiranya tetap dilakukan, dipertahankan sampai akhir kedatangan Kristus. Sekarang saudara, tanda-tanda akhir zaman makin nampak. Kedatangan Tuhan kapan? Akan segera, tetapi kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tuhan ingin supaya kita terus berpegang dan makin hari makin maju. Di dalam ayat 26 dikatakan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ada satu berkat yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan juga kasih-Nya, karunia-Nya diberikan kepada kita. Untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia untuk selamanya. Dan mendapatkan kasih anugerah-Nya. Ayat 29. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar, saudara sekalian, jangan sampai kita salah. Mendengar itu artinya dengan seksama. Ngerti apa yang dia dengar, bukan dengar-dengaran. Seringkali ya orang salah kaprah, bahkan doanya Tuhan, tolonglah kami untuk dengar-dengaran firman. Dengar-dengaran itu kalau bahasa Jawa rungon-rungonan. Cuma rungon-rungon, tidak sungguh-sungguh mendengar, ya cepat hilang. Ya, kita bukan untuk dengar-dengaran lalu hilang. Tapi mendengar, bukan hanya mendengar, mendengarkan artinya dengan seksama. Mendengarkan sungguh hati, mengerti maksud apa yang dilakukan dan apa yang harus dikerjakan dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk kita sekarang, Tuhan
datang kepada kita. Dan Dia juga melawat kita meskipun kita besar atau kecil. Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami memahami kehidupan yang takut akan Tuhan, memiliki tanda sahih. Seperti firman-Mu katakan, seperti jemaat Tiatira, kami memiliki pekerjaan yang nyata, kasih, iman, pelayanan, ketekunan, dan kehidupan pekerjaan kami makin hari makin baik daripada yang pertama. Tolonglah ya Bapa, kami menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar yang setia. Di dalam Kristus Sang Firman, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukannya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, sebagai jemaat Menonet, marilah kita bersama-sama menyatakan komitmen pemuritan kita yang demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita telah mendengar sabda Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang kita telah dengar boleh terpatri dalam diri kita dan berbuah dalam diri kita. Sekarang kita akan memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan semesta alam, terima kasih atas kebaikan-Mu kami boleh bertahan hingga detik saat ini. Hanya Engkau-lah yang membuat kami mampu melewati setiap masa-masa sulit. 2020 yang lalu memang berat, dan 2021 saat ini pun kami mengetahuinya sangat berat. Ada begitu banyak rintangan dan tantangan, bencana atau musibah yang kami alami. Tapi Tuhan, tolonglah, sertailah kami Bapa. Sekarang kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya persembahan yang akan kami berikan ini hanyalah semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan dan memperluas sayap-Mu semakin melebar. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu lagu, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti
kasih untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sidang jemaat kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih boleh menikmati kehidupan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami sekarang berdoa untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang mengalami sakit. Bahkan mungkin mengalami duka karena orang-orang yang dikasihi ada yang telah mendahului. Bapa, kami mohon kasih-Mu menjamah mereka yang sakit, menguatkan, menyembuhkan, dan Engkau memberi anugerah untuk mereka sekalipun dalam keadaan lemah, tetapi rohaninya makin kuat dan makin dekat dengan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami, kiranya Engkau juga akan menghiburkan mereka yang duka, supaya mereka mendapatkan kekuatan penghiburan yang dari-Mu, serta mereka tetap setia menjalankan kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami bersyukur untuk vaksinasi yang sudah mulai dilakukan. Kami mendoakan biarlah program ini dapat berjalan dengan baik. Engkau memberkati tim medis, Engkau juga memberkati akan pemerintah negara bangsa kami di dalam menyediakan segala dana dan sarana. Kami juga mendoakan untuk penelitian vaksin berikutnya, supaya ditemukan vaksin yang tepat, vaksin yang dapat menangkal akan virus, bahkan mengobati yang sakit. Oleh sebab itu kami berdoa supaya Engkau memberi hikmat pada para peneliti untuk menemukan vaksin, terutama untuk anak-anak, untuk bayi, demikian juga untuk orang-orang di atas usia 60. Supaya dapat didapatkan dalam waktu yang cepat dan semuanya mendatangkan berkat untuk masyarakat, bahkan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapa di surga, di tengah-tengah masa yang sukar ini, kami ingat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Baik itu banjir, tanah longsor, demikian juga yang mengalami gempa. Saat ini kami juga mendoakan mereka-mereka yang ada di seputar gunung berapi, supaya mereka mendapatkan perlindungan Tuhan. Kami mendoakan untuk tim relawan yang membantu
yang mengusahakan kesejahteraan untuk mereka para pengungsi. Tuhan, Engkau yang memberkati dan menolong juga. Demikian juga kami mendoakan untuk pelayanan MDS yang sudah memulai dan melakukan pelayanan di Mamuju. Supaya Engkau akan memberkati semua tim yang ada, melindungi mereka, jauhkan dari sakit, dari segala virus, dan dari segala penderitaan. Berkati ya Bapa untuk tim medis yang sudah melakukan, demikian juga untuk bangsa negara kami di dalam mengatasi. Mereka diberikan oleh Tuhan hikmat, kecermatan, kecekatan untuk menolong para korban. Demikian juga menangkal untuk bahaya-bahaya berikutnya, supaya diberi hikmat bagaimanakah caranya memperingatkan umat ataupun mengatasinya. Bapa di surga, kami juga mendoakan, menyerahkan untuk seluruh program gerejamu di tempat ini. Berkati ya Bapa semua jemaatmu. Berkati akan tim majelis, berkati tim hamba Tuhan, supaya semuanya boleh melakukan tugas di dalam misi pelayanan di tahun 2021 ini yang sesuai dengan program yang Tuhan amanatkan. Kami juga mendoakan untuk persiapan-persiapan untuk pemilihan majelis, pemilihan pengurus di dalam tahun ini. Tuhan, gerakkan anak-anak-mu dan pilih orang-orang yang tepat supaya dapat menjadi alat di tangan-mu untuk mengembangkan pelayanan gereja ini. Di tengah masa pandemi ini kami juga berdoa, biarlah kiranya program gereja sungguh-sungguh program yang dari Tuhan untuk dapat membangun iman jemaat, dan jemaat semuanya mendapatkan akan berkat di dalam pelayanan. Jemaat juga disertakan untuk ambil bagian mengasihi Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang misioner dan gereja yang diberkati untuk memberkati sesama. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa syafaat kami di dalam nama Yesus Sang Juru Syafaat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian umum hari ini. Saya percaya kita semua tetap di dalam penyertaan Tuhan dan tetap setia beribadah dimanapun Bapak Ibu berada. Berikut saya sampaikan informasi untuk jemaat sebagai berikut. 1. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti webinar dengan tema Seni Pemulihan Diri yang akan dipimpin oleh Ibu Ani Wijaya dengan menggunakan tool Point of View. Acara ini dilaksanakan pada hari Rabu 27 Januari 2021 pada pukul 19 WIB melalui Zoom. Link akan dibagikan di grup WA Info GP. 2. Saat ini aplikasi Gloria Patri Digital telah aktif kembali dengan format dan pembaruan yang lebih baik. Melalui aplikasi ini, jemaat dapat mengakses warta jemaat, video kebaktian, dan informasi aktual gereja. Untuk itu, jemaat dipersilakan mengunduh aplikasi khusus Android di Google Play Store. Kebaktian Youth Saint Generation diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 WIB melalui Zoom. Dan kebaktian sekolah minggu GP Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui kanal YouTube gereja. Kiranya menjadi perhatian jemaat sekalian. Mari kita terus berdoa, bersandar, dan mohon penyertaan Tuhan terus di dalam keluarga kita di tengah pandemik yang sedang kita hadapi. Demikian sapaan dari majelis hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Saat ini saya bersama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan bagi kami untuk kami bisa melayani di gereja GKMI Gloria Patri. Untuk saat ini juga saya bersama keluarga hendak berpamitan untuk mengakhiri masa pelayanan di gereja GKMI Gloria Patri. Saya bersama keluarga mohon maaf atas kesalahan yang pernah kami perbuat, baik tutur kata maupun juga di dalam perbuatan.
di dalam selama melayani bersama Bapak Ibu di Gereja GKMI Gloria Patri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya bersama keluarga mohon doa dari Bapak Ibu untuk bisa mensupport kami, untuk tetap terus bisa berkomunikasi bersama-sama dan saling mendoakan. Dan biarlah kita semua tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tentunya tetap selalu menjaga kesehatan. Terima kasih Jemaat GKMI Gloria Patri. Terus berakar kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sekarang kita akan menutup ibadah kita di minggu kali ini. Kiranya Bapak Ibu boleh kembali ke aktivitas dengan penuh semangat dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan terpujilah nama Tuhan. Ia layak dipuji, ia layak disembah. Mari Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita memasuki kehidupan kita di dalam minggu yang baru dengan penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Di dalam kehidupan, kesetiaan-Mu mengiring Tuhan. Di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu, di tengah masyarakat, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Sidang jemaat, mari kita jalani minggu ini dengan penuh sukacita. Selamat menjalani hidup dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Nyata nampaklah kebaikan dan anugerah-Mu, menjadi garam dan terang dunia, membawa kasih damai-Mu, menjadi jawab bagi sesama. Sesama